Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara spesial dunia kripto buat rekan trader semuanya bersama market. Rekan trader, 1 minggu telah berlalu, kita melalui pergerakan-pergerakan yang sangat luar biasa. Bagaimana Bitcoin mengalami pergerakan yang sangat signifikan, sempat naik walaupun turun juga, tapi Bitcoin berada di jalur yang sesuai dengan prediksinya, terutama menjelang Bitcoin halving yang akan terjadi pada tanggal 19 April tahun 2024. 1 minggu, 2 hari lagi. Rekan trader, sesuai dengan prediksi-prediksi dari Bitcoin halving, di mana salah satu prediksi yang dilakukan oleh salah satu analis Bitcoin menyatakan bahwa Bitcoin mempunyai peluang kenaikan yang sangat luar biasa hingga 200.000 US dollar. Menurut saya hal ini wajar-wajar saja rekan trader. Karena siklus yang terjadi Bitcoin, setiap kali ada Bitcoin halving, dia akan mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, booming yang sangat luar biasa. Booster yang terjadi membuat Bitcoin terbang sangat tinggi. Oleh karena itu, tema kita minggu ini saya akan membahas tentang Bitcoin meledak setelah Bitcoin halving. Bagaimanakah peluang Bitcoin meledak setelah Bitcoin halving? Tema ini saya angkat karena dari awal saya sudah bilang bahwa Bitcoin merupakan aset yang harus diperhitungkan di tahun 2024 selain emas. Di analisa-analisa saya sebelumnya, saya selalu bilang bahwa emas dan Bitcoin adalah dua aset yang harus diperhatikan oleh para trader dalam berinvestasi. Kita lihat pergerakan Bitcoin sangat luar biasa, naik sampai 73.000, walaupun sempat turun lagi. Dan menurut analisa saya bahwa Bitcoin dalam tahun ini bisa berada sampai ke 90.000. Banyak yang bilang akan menuju 100, tapi menurut logika saya, analisa saya mengambil nilai rata-rata sekitaran 90.000 pasca terjadi Bitcoin halving. Oleh karena itu, untuk tema kali ini saya mengangkat bahwa Bitcoin meledak setelah Bitcoin halving. Kita akan lihat pasca-pasca yang terjadi setelah Bitcoin halving. Kalau kita lihat rekan trader, kita lihat Bitcoin halving telah terjadi 3 kali sebelumnya. Mulai yang pertama pada tanggal 28 November 2012, yang kedua tanggal 9 Juli 2016, dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2020. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin halving ini, kita bisa melihat bahwa pergerakannya sangat luar biasa, dan kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa pergerakan ini memberikan tekanan sehingga Bitcoin setelah terjadi Bitcoin halving terjadi penguatan yang sangat signifikan. Ya, mari coba kita lihat di awal pertama Bitcoin halving tanggal 28 November tahun 2012. Kita lihat di sini. Dari gambar ini rekan trader bisa lihat ya, sudah sangat jelas di gambar ini kita bisa lihat bahwa hampir 4 tahun setelah Bitcoin ini dikembangkan, kita bisa lihat bahwa Bitcoin pada tanggal 28 November setelah Bitcoin halving, dia diperdagangkan rekan trader. Kalau rekan trader lihat, awalnya itu menjelang halving pertama hanya sebesar $12 pada bulan November tahun 2012. Akan tetapi dia kemudian melonjak rekan trader sebesar 223 pada bulan April tahun 2013. Rekan trader bisa lihat ya. Rekan trader bisa lihat bahwa dia dari $12 Bitcoin halving pertama melonjak hingga $229 pada bulan April 2013. Hanya sekitar 5 bulan ya rekan trader. Walaupun kemudian rekan trader bisa lihat bahwa dia naik terus hingga pada bulan November menuju ke 1132. Hal ini dibantu juga oleh runtuhnya
bursa MT Gox, di mana bursa ini dia berbasis di Jepang, ya, sehingga harga Bitcoin ini dia benar-benar walaupun sempat merosot, tapi dia kembali naik lagi. Ya, ini adalah Bitcoin halving yang pertama yang terjadi pada tanggal 28 November 2012. Dari $12 menuju ke 229 dan setelah itu menuju ke 1132. Selanjutnya rekan trader, selanjutnya Bitcoin halving berikutnya pada tanggal 9 Juli 2016. Setelah dia sempat naik ke 1100 lebih, ya, Bitcoin memang sempat turun rekan trader. Rekan trader bisa lihat fenomena yang terjadi pada Bitcoin halving pasca 9 Juli. Kita bisa lihat di sini bahwa apa yang terjadi, Bitcoin mulai lagi dia dari $649. Sempat jatuh, tadi saya sempat bilang bahwa dia sempat jatuh karena bursa MT Gox yang berbasis Jepang, dia jatuh ya, sehingga dia kembali lagi ke level 649. Nah, rekan trader bisa lihat ya. Nah, tapi rekan trader bisa lihat ya, setelah 9 Juli 2016, rekan trader bisa lihat dia melonjak naik pada bulan Desember, ya, dari 649 pada bulan Desember 2017 Bitcoin mencapai level tertinggi di seputaran 19.188. Bayangkan rekan trader, bulan Mei 2017 hanya sebesar 649. Tapi bulan Desember di 2017, ya, dari Mei 2017 sampai Desember 2017, dia mencapai titik tertinggi di seputaran 19.188. Bayangkan rekan trader, bayangkan dari 649 menjadi 19.188. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya, 19.000 rekan trader ya. Nah, rekan trader, kita lanjut lagi di Bitcoin halving edisi berikutnya. Di edisi berikutnya, rekan trader, Bitcoin terus bergejolak, walaupun dia sempat naik ke 19.000, dia turun kembali lagi ke 8.621. Bayangkan ya, 8.621 di saat pembukaan Bitcoin halving. Bayangkan rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa dia sempat berada di level paling terendah di saat pembukaan 11 Mei 2020. Ya. Akan tetapi rekan trader, ya, Mei 2020 Bitcoin masih berada di level 8.500 setelah dia sempat di sebelumnya di bulan Desember 2017 dia sempat mencapai 19.188. Dia jatuh sampai menuju ke 8.500. Akan tetapi rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa dia kemudian merangkak naik lebih dari $40.000 pada bulan Januari 2021. Dan kalau rekan trader lihat sebelum April, Bitcoin ini sudah mencapai 63.000. Dan puncaknya di bulan November 2021, rekan trader, Bitcoin, kalau rekan trader lihat ya, oke, sabar ini. Nah, ini dia. Bitcoin telah sampai di level ketinggian ini bulan November 2021 ya, 67.440.
Dia sempat koreksi rekan trader menuju ke 44.000 seperti biasa. Dan kalau rekan trader lihat, kita masuk di platform, sekarang Bitcoin sudah berada di level ketinggian seputaran di sini rekan trader ya, 72.665, sempat menyentuh level 73.999, sempat koreksi beberapa minggu yang lalu, turun sampai di 62.465, dan setelah itu 2 hari yang lalu sempat di 72.612, dan dia sekarang ini dia berada di 69.311. Nah, yang menjadi pertanyaannya, setelah tanggal 19 April 2024, apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin? Kalau kita lihat rekan trader, bagaimana siklus yang terjadi, memang dia sempat naik dari, bayangkan dari 12.000 dia naik menuju ke 1.200-an. Setelah itu dia turun lagi 800, dia naik lagi 19.000 dia turun menuju ke 8.000. Setelah itu dia naik perlahan namun pasti 40.000, 64.000. Ya, dia sampai di level ketinggian 64.000 pada 2012, 2022. Dan sekarang dia sudah berada di level 72.000, 73, 72-an lah US dollar per satu Bitcoin. Bagaimanakah Bitcoin terjadi setelah Bitcoin halving pada tanggal 19 April nanti? Nah, ini dia. Ini yang ingin saya bilang buat rekan trader, bahwa kalau kita melihat siklus yang terjadi, kita bisa melihat bahwa Bitcoin punya peluang terbang sangat tinggi. Dia bisa menuju ke 80.000, dia bisa menuju ke 90.000, dan kemungkinan besar di akhir tahun ini 100.000 masih bisa dicapai. Tapi kalau dari sisi saya bilang 90.000 adalah nilai yang paling maksimal di tahun 2024 sebelum dia akan mencoba terbang lagi sampai level yang tertinggi. Dan kalau saya lihat bahwa Bitcoin ini sudah sangat sulit untuk dia jatuh ke level 50.000. Sudah sangat sulit. Kalau dia udah sampai ke 60.000, mungkin level yang paling terendah adalah 50.000. Itu adalah level yang paling terendah. Dan apa yang terjadi pada Bitcoin ini, salah satu faktor yang mendukung Bitcoin bisa terbang tinggi adalah, selain Bitcoin halving, faktor yang paling penting adalah makroekonomi yang terjadi, di mana dolar semakin tertekan akibat dari pelemahan tingkat suku bunga yang akan dilakukan, sehingga bisa membuat dolar tertekan. Akibat dolar tertekan, dia adalah trigger yang paling utama untuk menuju penguatan yang signifikan pada Bitcoin. Oleh karena itu, rekan trader, di tema kali ini saya mau bilang bahwa Bitcoin mempunyai masa depan yang cerah. Saatnya untuk berinvestasi Bitcoin, karena setelah Bitcoin halving terjadi, kalaupun terjadi pelemahan, 50.000 adalah nilai yang paling rendah. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi menuju ke 100, dan ada juga yang bisa bilang sampai 200.000. Tapi dalam persepsi saya, 90.000 adalah nilai yang paling tertinggi untuk Bitcoin dalam tahun 2024. Nah, ini dia. Bagaimanakah Bitcoin ini akan terjadi pergerakan dalam 1 minggu ini? Kita akan lihat bersama-sama, rekan trader. Untuk minggu ini, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini sekarang dia sudah berada di level 69.382. Saya masih tetap bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat cerah untuk bisa naik sampai di level ketinggian yang paling maksimal berada di level 75.000. Dia masih bisa punya peluang naik sampai ke 75.000. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan jatuh ya. Minggu kemarin saya udah bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi ya. Level paling tertinggi itu kalau saya bilang kemarin di sekitaran 72-an ya.
Nah, tapi minggu ini 75 masih bisa dicapai. Dan level terendah yang bisa tercapai adalah dia akan mencoba turun sampai level paling minimal di sekitar 63.163 asal dia bisa melewati 66.000. Jadi pola pergerakannya Bitcoin masih tetap mempunyai peluang yang sangat besar naik sampai ke 75.000 US dollar per satu Bitcoin. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah liputan analisa kita tentang dunia kripto, terutama Bitcoin. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa Bitcoin berikutnya. Salam profit Indonesia.